Iya baik Pak. Jadi nanti ditingkatkan lagi pada saat Lebaran. Bisa seperti itu juga ya. Itu durasinya berapa lama nanti poskonya Pak? Kita jadwal kita mengikuti posko yang ada di Angkasa Pura. Jadi kita menyesuaikan. Seven Podcast. Kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu. Setelah sebelumnya kita selalu mendatangkan bintang-bintang tamu yang teraktual, yang selalu fresh Pak ya. Dan ini pengalaman pertama Pak. Pengalaman pertama ini Mas Zul. Iya siap. Pengalaman pertama. Ini pertama kalinya kita mencoba mendatangkan salah satu pengurus dari PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Siapa lagi kalau bukan Pak Bangun. Siap. Terima kasih. Selamat Salam kenal. sore Pak. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya? walafiat. Betul. Dari awal bergabung, kayaknya ini udah kali ketiga saya mencoba mengajak Bapak kalau saya nggak salah. Betul. Iya. Cuman karena kesibukan dan sesuatunya hingga hari ini bisa datang ke tempat ini. Iya, alhamdulillah bisa bergabung. Baik, Pak. Mungkin ini teman-teman penonton mungkin yang masih belum mengenal bahwa Pak Bangun ini sebenarnya siapa, Pak? Saya Dr. Bangun Cahya Utomo ya, saya Magister Epidemiologi. Ya. Saya saat ini ya sebagai Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat di PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang posisi saya saat di PMI ya. Di PMI ya. Di PMI. Kalau kesehariannya? Kalau seharian saya bekerja di Kementerian Kesehatan, di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Pangkal Pinang. Jadi saya sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Pangkal Pinang. Bukan produk asli Bangka Belitung. Bukan produk asli Bangka Belitung. Jadi saya di Bangka Belitung ini tahun ketiga. Sudah tahun ketiga. Jadi saya masuk ke sini awal pandemi Covid. 2020 Januari itu. Februari lah. Oh itu sebelum keluar edaran. Jadi begitu masuk langsung keluar edaran, nggak bisa kemana-mana, kasih hadiah COVID. Alhamdulillah 3 tahun banyak berkolaborasi dengan semua lintas sektor di Provinsi Bangka Belitung. Baik, saya sedikit penasaran dengan keseharian Pak Bangun ini di KKP Pak. Iya. Sebenarnya KKP ini itu ngurusin apa sih Pak sebenarnya? Iya. Kalau kami itu di kantor kesehatan pelabuhan itu sesuai dengan Permenkesnya. Tapi sekarang sudah berganti Mas. KKP ini sejak adanya Permenkes nomor 10 tahun 2023 ini kami KKP berubah menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang. Bukan kelas 3 lagi. Bukan kelas 3, kelas 2 Balai Kekarantinaan Kesehatan. Jadi sesuai dengan namanya, tugas kami melakukan cegah tangkal penyakit. Jadi penyakit yang keluar dan masuk ke wilayah NKRI maupun ke wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi kami mengawasin itu pergerakan orang, barang, alat angkut yang keluar masuk di Provinsi Bangka Belitung itu kami pantau semuanya. Dalam pemantauan itu sering kali nggak terjadi trouble atau? Kalau itu kendala pada saat pandemi kemarin banyak lah kendala. Sejauh ini 2023? 2023 ini nggak ada lah. 2023 ini alhamdulillah aman, lancar. Yang terakhir kemarin kita lakukan medical evakuasi ya. Ada kru dari Filipina yang dia penerbangan dari pelayaran dari Jakarta ke Malaysia. Ke Malaysia itu mengalami emergency call. Jadi kita sama teman-teman Basarnas melakukan medical evakuasi ke tengah laut kemarin. Itu salah satu kegiatan tupoksinya untuk medevac. Tapi kegiatan rutin kami ya tadi untuk yang jelas pada saat kita medevac kita pastikan tuh orang ini berpenyakit menular atau tidak. Gitu. Ternyata dia kemarin kena stroke kalau nggak salah ya. Jadi itu sedikit tentang KKP dan Pak Bangun. Siap. Izin Pak, sebelumnya Bapak
sudah sering mendengar PMI. Oh. Itu ketika mendengar itu pernah kepikiran nggak tergabung dalam kepengurusan PMI atau sebelumnya itu sudah pernah tergabung? Oh, belum. Belum. Kalau dengar kata PMI itu udah lama saya gabung. Kalau pingin bergabung itu dari dulu pingin saya bergabung di PMI. Jadi dulu waktu saya di Surabaya, saya berdinas di Surabaya, salah satu kepala kantor kami namanya Pak Imam Trianto. Dia kelahiran Pangkal Pinang. Terus waktu itu dia kalau nggak salah ketua PMI Jawa Tengah kalau nggak salah, tapi dia dinas di KKP juga. Itu dia aktif di PNI gitu. Jadi waktu itu kita diskusi gimana sih Pak bisa caranya, terus kalau rapat itu sama ketemu orang PMI gitu. Ngobrol diskusi tentang PMI, katanya enak juga di PMI dia gitu. Pengen bergabung pada saat itu gitu. Tapi nggak tahu cara gabungnya gimana bisa bergabung. Sampai akhirnya kalau nggak salah ketemu sama Pak Ketua. Iya, sampai akhirnya ketemu Pak Ketua waktu itu. Ya gara-gara pandemi lah ya, pandemi ketemu Pak Ketua PMI Provinsi Bangka Belitung, terus beliau menyarankan gimana Pak Dokter bergabung untuk mengembangkan PMI ya, dengan kalau memang kita diberikan amanah atau kepercayaan oleh Pak Ketua, saya bersedia. Gitu. Sudah jalan hampir setahun Pak ya? Sudah jalan hampir setahun. Sejak dikasih tahu Pak Ketua sampai muncul SK itu lama juga tuh Mas. Iya, ada prosedurnya kan, pergantian gitu. Lama juga ini jadi enggak ya? Sampai nungguin gitu. Setelah akhirnya bergabung di PMI Babel ini rasanya seperti apa Pak? Bergabung di PMI ini ya kita sangat senang sih gitu. Ternyata dulu yang kita ketahui PMI itu ya cuma donor darah ya gitu. Kalau di bandara Jakarta ada standnya itu, standnya khusus yang minta bantuan PMI gitu. Itu kalau nggak salah dari PMI Tangerang. Ternyata kegiatan PMI itu cukup luas, bukan hanya donor darah yang kita ketahui. Salah satunya di bidang pelayanan kesehatan ini, di mana pada saat begitu saya gabung kemarin, kita buat kegiatan diseminasi layanan kesehatan terkait kegiatan pertama itu kegiatan diseminasi kepada bagi adik-adik generasi muda kita lah. Calon penerus bangsa kita kan gitu. Kalau kami kan penerus relawan gitu. Iya, penerus relawan itu, bahwa mereka ada generasi muda itu adalah yang harus kita bina supaya ke depan itu jadi lebih mengembangkan potensinya dia dan potensi dari PMI ini ya, kalau mau bergabung di PMI, dan sehingga Bangka Belitung ini lebih bagus lagi ke depan. Iya, baik. Terus ada nih pertanyaan ini yang sebenarnya pertanyaan yang sudah disiapkan oleh salah satu pengurus kami juga. Sebenarnya peran PMI ini dalam kesenjangan ya di antara pelayanan kesehatan dan sosial kemasyarakatan pada masyarakat PMI Babel ini seperti apa? Peran PMI ini dalam memberikan pelayanan kan ada kesenjangan biasanya Pak, baik dari teman-teman dari Kementerian Kesehatan ataupun dari Dinkes kepada masyarakat. PMI ini perannya seperti apa Pak? Kalau PMI perannya sih sebetulnya dia menjembatani ya, kalau kita lihat ya, dia menjembatani antara kesenjangan tersebut, di mana yang pemerintah tidak bisa menyentuh ke situ, PMI bisa menyentuh di situ. Pada saat PMI tidak bisa masuk, pemerintah jadi sebetulnya dalam rangka saling mengisi lah terkait kesenjangan itu. Dan memang dalam semua organisasi itu ya memang layaknya harus seperti itu, saling melengkapi. Jadi supaya kesenjangan pelayanan kesehatan itu bisa seminimal mungkin. Benar. Tidak ada kesenjangan lagi gitu. Karena jadi mungkin harapannya terbesarnya seperti itu. Iya, betul. Dalam memberikan pelayanan ini. Sejauh ini kan sudah ada beberapa kegiatan, salah satunya diseminasi, dan terdekat ini ada poskomudik. Betul. Ya, seperti itu. Tantangan terbesarnya Pak Bangun menjabat sebagai ketua bidang ini apa aja yang dirasakan?
tantangan terbesar yang jelas dari segi, kalau dari anggaran ya pasti Iya, itu sudah pasti. jelas pasti. Siapapun Tapi saya bagaimana rasa. kita mensiasati kekurangan itu menjadi kelebihan. Gitu. Kita kan harus melihat dari sisi positifnya, jangan dari sisi Kok negatifnya. negatifnya nggak sudah-sudah. Nggak Pak? ada sudah gitu. Alhamdulillah kita alhamdulillah kami tertantang ya dengan adanya itu, kita bisa menggandeng pihak-pihak untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Iya. Jadi pada saat kemarin kita minta banyak lah, alhamdulillah teman-teman kita banyak mau membantu. Siap, baik. Terkait untuk posko ini ya, karena kita bekerja kita dapat support juga full dari teman-teman Angkasa Pura dalam melaksanakan Angkasa Pura ya, ya dari karena PT Angkasa Pura II kalau nggak salah. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir yang mensupport kita dengan menyiapkan fasilitas tempat ya dalam posko tersebut. Kita diizinkan berikut kegiatan di sana dan diberikan kemudahan dalam akses di dalam bandara tersebut. Oh, seperti itu. Sejauh ini sebenarnya kepikiran gitu Pak untuk di tahun ini membuat posko layanan mudik itu seperti apa bisa timbul program itu? Kepikiran karena tahun ini itu kalau kita lihat berdasarkan prediksi, jadi pengguna arus mudik di tahun ini kita lihat pasti cukup banyak, pasti meningkat signifikan karena status COVID pandeminya sudah mulai berkurang. Status pandeminya masih, tapi PPDN-nya kan sudah dihilangkan. Iya, PSBB-nya itu. Ya. Sehingga pelaku perjalanan, orang yang melakukan bepergian itu akan relatif lebih banyak, sehingga kami dari PMI berinisiatif untuk membuat posko layanan kesehatan untuk memudahkan pelaku perjalanan tadi yang mau mudik tersebut untuk mendapat layanan kesehatan. Apa aja layanannya itu Pak yang disediakan? Nanti ya kita ya pemeriksaan rutin biasa lah, ke tensi, ada gula, cek, kemudian ada cek gula, cek kolesterol ya, seperti itu. Itu gratis Pak? Gratis, kita gratiskan. Berarti ini nanti harus disebarkan. Iya harus. Nah, kita siapkan dari anggaran yang ada di PMI. Baik. Gitu kan. Kemudian kita siapkan, nanti kita kerjasama lah dengan untuk penyiapan ambulan kalau memang diperlukan. Jadi kita emergency. Jadi kita betul-betul siapkan. Jadi harapan kami nanti pelaku perjalanan atau yang mau mudik itu terbang dalam keadaan sehat. Siap. Bisa berketemu dengan keluarga, berkumpul dengan sanak saudara dengan keadaan sehat pula. Karena tujuan mudik adalah itu. Itu, jadi silaturahminya di tempatnya bisa berjalan dengan lancar. Baik, Pak. Berarti kita bisa informasikan karena biasanya kalau hari ini kita podcast secepatnya kita tayangkan. Jadi bagi teman-teman yang mudik ke Bangka Belitung, khususnya di Bandara Depati Amir nantinya, PMI Bubble menyediakan cek layanan kesehatan gratis. Iya. Ya itu ada 3 kalau saya nggak salah. Kolesterol, gula darah, sama asam urat. Jadi yang mau ngecek sebelum nanti Lebaran kan itu pada makan habis-habisan itu kan. Betul. Iya baik Pak. Jadi nanti ditingkatkan lagi pada saat Lebaran. Bisa seperti itu juga ya. Itu durasinya berapa lama nanti poskonya Pak? Kita jadwal kita mengikuti posko yang ada di Angkasa Pura. Jadi kita menyesuaikan. Seperti itu ya. Iya. Selanjutnya saya ingin menanyakan Pak, tentunya ketika Bapak terpilih ataupun diajak bergabung di PMI ini sudah menyiapkan belum strategi rencana kegiatan atau pengennya PMI Bubble ini di bidang pelayanan kesehatan dan sosial ini harusnya seperti ini, ada nggak? Oh ada kalau itu. Kalau strateginya sebetulnya strategi nggak ada sih. Kalau strateginya sebetulnya kita menyiapkan sebetulnya banyak strateginya, cuman ada beberapa yang kita harus siapkan dengan sisi ketersediaan anggaran ya gitu. Sebetulnya fokusnya karena kita nggak mungkin melakukan kegiatan tanpa adanya itu. Tapi yang jelas harapannya PMI Bubble terutama di bidang
pelayanan kesehatan ini bisa membantu memberikan layanan pada saat situasi khusus lah, terutama kayak arus mudik seperti ini kita bisa ikut untuk berkegiatan, membantu masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Iya, dan memang di PMI Bubble ini itu sudah lumayan lama sebenarnya Pak program-program seperti ini yang dijalankan, cuman terkhususnya itu lebih ke kabupaten kota. Betul. Iya, karena setahu saya PMI Bangka Barat mereka juga buka posko mudik juga, cuman bedanya mungkin mereka hanya ngambil di layanan ambulannya, emergensinya. Ada ciri khasnya masing-masing, dan setahu saya juga di PMI Bangka itu mereka buka posko sendiri. Ada di daerah pasar, mungkin bisa jadi gambaran juga. Iya, bisa. Sebenarnya kita bisa juga nanti kita buat di tempat-tempat wisata. Nah, itu kedepannya nanti ya. Nanti kita bisa buat layanan kedepannya ke tempat wisata. Itu bisa. Banyak sih kan, tempat wisata kan yang dibuka pada saat mudik atau libur lebaran, orang-orang pasti datang ke tempat wisata. Yang baru penasaran Bubble tuh, Laskar Pelangi, kayak gimana itu? Harapan kita provinsi juga bisa buat di Belitung juga sebetulnya, itu harapannya. Berarti kendala untuk saat ini masih di anggaran ya? Saat ini, tapi kedepannya insya Allah enggak. Ataupun mungkin dari pihak-pihak CSR atau perusahaan yang mau membantu untuk kepentingan masyarakat Bangka Belitung, bisa. Silakan bisa melalui PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Iya, baik. Izin Pak, saya ingin menanyakan ini untuk pertanyaan terakhir sebenarnya. Harapan Bapak bagi PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini seperti apa, dan ajakannya pada masyarakat, karena sebagaimana fungsional dari bidang Bapak ini adalah meningkatkan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat itu seperti apa? Iya, harapannya PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama di bidang pelayanan kesehatan, kami bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mensupport transformasi di bidang kesehatan, terutama sekarang kan memudahkan layanan masyarakat, sehingga masyarakat bisa memperoleh layanan kesehatan yang cukup baik gitu. Kemudian kedepannya kita selain untuk memberikan layanan, kita juga teman-teman PMI Provinsi Bangka Belitung bisa sebagai teman-teman relawan ini bisa sebagai agent of change terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Sebagai promkesnya begitu. Tapi kita sebagai agent of change-nya kita menyampaikan ke masyarakat. Nah, kemarin sebagai agent of change sudah kita mulai itu kan kemarin dengan waktu diseminasi itu kita ajak adik-adik SMA untuk melakukan. Ada banyak materi banyak materi tentang HIV, tentang rokok elektrik dan rokok konvensional apa bedanya, tentang narkoba. Nah, harapan itu generasi muda dengan nanti bisa menjadi lebih kreatif lagi, dengan menjadi generasi muda yang tangguh, yang sehat untuk memajukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Cakep sekali. Satu Pak lagi nih, saya baru kepikiran dan baru keingat ini. Kata-kata mutiaranya. Setiap narasumber kita selalu di akhir session kita yang belum terpikirkan ini kata-kata mutiara ini. Ini sebenarnya pertanyaan di luar dari konteks ini ya. Kalau kata-kata mutiara sih saya selalu menekankan kepada siapa saja, terutama kita di PMI ini kan memberikan layanan ya. Berikanlah layanan kepada siapa saja seperti bagaimana kita ingin dilayani. Gitu. Sehingga kita kalau kita pengen layanan kita cepat, kita pengen apa, PMI pengen itu ya, kita harus saling menghargai, saling menghormati, sehingga antara satu orang dengan yang lain itu saling mengerti. Saya kira itu aja. Jadi seperti slogan PMI Pak ya. Iya, terus menebar kebaikan. Baik teman-teman sahabat PMI, itulah sedikit perbincangan singkat yang mungkin kedepannya kita bakal coba undang lagi Pak Bangun di lain waktu Pak dengan membahas materi yang lainnya. Siap. Baik, sampai jumpa kembali di acara Seven Podcast selanjutnya. Saya Zulkifli Puang Beta pamit undur diri, dan juga
Bangun Cahya Utomo. Ya, sampai jumpa. Seven Podcast.